Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And now, let's prepare your book and your pen. Oke, baik. Setelah disiapkan buku dan pulpennya, mari kita buka bukunya. Halaman 37, page 37. Nah, di sini kita masih bahas tentang future tense, tentang will and going to. Sebelumnya, Miss akan review ulang ya, apa itu future tense, will, dan going to. Nah, di sini will is used when we decide to do something at the time of speaking, spontaneously. Nah, jadi will itu digunakan ketika kita memutuskan sesuatu pada saat kita berbicara, atau yang disebut dengan spontan. Nah, dalam kalimat future tense ini ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, dalam setiap kalimatnya pun memiliki rumus yang berbeda. Contoh di sini untuk kalimat yang positif. Rumusnya adalah subject, will, verb one, dan object. Itu untuk kalimat positif. Dan di sini juga ada contoh kalimatnya, yaitu he will cook for dinner. He adalah subjek, will, lalu cook adalah verb one, for dinner adalah objek. He will cook for dinner. Dia akan masak untuk makan malam. Jadi ini merupakan kalimat positif. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin merubahnya ke dalam kalimat negatif? Maka ketika kita ingin merubahnya ke dalam kalimat negatif, kita menambahkan not setelah will. Di sini rumusnya subject, will, not, verb one, dan object. Di sini juga sudah ada contohnya, yaitu he will not cook for dinner. Dia tidak akan masak untuk makan malam. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kalimat negatif ini kita menambahkan not sesudah will. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau merubahnya ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Untuk kalimat tanya ini, will-nya terletak sebelum subjek. Maka rumusnya adalah will, subject, verb one, dan object. Di sini contohnya adalah will he cook for dinner? Akankah dia laki-laki masak untuk makan malam? Ketika jawabannya iya, maka jawabannya adalah yes, he will. Tapi ketika jawabannya tidak, maka jawabannya adalah no, he will not. Nah, ini untuk kalimat interrogatif. Dan ini adalah ketiga rumus ini kita gunakan untuk future tense yang menggunakan will. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita merubahnya ke dalam kalimat going to atau merubah kalimat positif, negatif, interrogatif itu menggunakan going to. Kita lihat ya penjelasan selanjutnya. Going to is used when we decide to do something before talking about it. Nah, jadi kalau going to ini digunakan ketika kita memutuskan sesuatu dan sebelumnya kita sudah membicarakannya, atau bisa disebut kita sudah merencanakannya. Nah, untuk going to ini bisa saja batal ataupun terjadi sesuai kondisi yang akan datang. Nah, untuk going to rumusnya adalah subject, to be, going to, verb one, dan object. Ya.
di sini Miss ada contohnya adalah they are going to go by bus. They merupakan subjek, are adalah to be, going to, lalu ada go, verb 1, dan by bus adalah objek. They are going to go by bus. Mereka akan pergi menggunakan bus. Nah, bagaimana nih kalau kita ingin merubahnya ke dalam kalimat negatif? Nah, untuk merubah ke dalam kalimat negatif pun sama, kita menambahkan not. Akan tetapi, untuk di sini kita menambahkan not sesudah to be. Contohnya, they are not going to go by bus. Mereka tidak akan pergi menggunakan bus. Ya, jadi not-nya itu terletak sesudah to be. Nah, sekarang kita rubah lagi menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya ini, to be terletak sebelum subjek. Jadi rumusnya to be, subjek, going to, verb 1, dan objek. Maka kalimatnya menjadi are they going to go by bus? Yang artinya, apakah mereka akan pergi menggunakan bus? Ketika jawabannya iya, maka yes, they are going to go by bus. Tapi ketika jawabannya no, berarti no, they are not. Maka kamu kasih tahu dia akan perginya menggunakan apa. Misalnya, no, they are not. They are going to go by motorcycle. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Let's open your book page 38, halaman 38. Di sini ada listening. Nah, di sini Miss mencontohkan hanya nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Listen and respond your teacher. Number 1 is an example. Nah, jadi di sini itu kita membuat percakapan. Ya, percakapan yang mana ada kalimat interrogatif dan responnya. Contoh nomor 1. Di sini kalimatnya, are you going to travel this weekend? Ya, itu adalah kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Maka responnya adalah yes, I am. Ya, yes, I am. We are going to Lombok this weekend. Artinya, apakah kalian akan pergi liburan? Apakah kalian akan pergi jalan-jalan liburan ini? Ya, we are going to Lombok this weekend. Kita akan pergi ke Lombok liburan ini. Seperti itu ya. Contoh yang nomor 2 di sini kalimatnya, will you read this book? Karena ini responnya no, maka untuk responnya adalah no, I will not. Tidak. I will write the letter. Saya akan menulis surat. Jadi itu adalah untuk respon kalimat interrogatif dalam future tense. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke writing bagian D. Complete the sentences with will or, am, is, are, going to. Nah, di sini Miss sudah menuliskan jawabannya. Teman-teman silakan ditulis jawabannya di buku paketnya, ya, dilengkapi. Contoh di sini nomor 1. The boat is full of water. It is going to sink. Jadi perahu itu sudah penuh dengan air. Nah, perahu itu akan tenggelam. Jadi kita menggunakan going to. Yang kedua, silakan ditulis ya teman-teman jawabannya. Why are you in such a hurry? Kenapa kamu terburu-buru? I will go to the dentist. Aku akan pergi ke dokter gigi. Maka jawabannya adalah menggunakan will.
Oke, untuk yang nomor 3, silakan teman-teman dilengkapi ya jawabannya. My brothers are going to build a tree house. Kakak saya akan membangun rumah pohon. Maka menggunakan are going to. Selanjutnya, number 4. The light went out, Jake. Okay, I will light the candle. Kita menggunakan will. Karena si X bilang, the light went out, Jake. Lampunya mati, Jake. Okay, I will light the candle. Okay, saya akan menyalakan lilin. Number 5. I will not ride my bike to school. It is broken. Karena sepedanya rusak, maka dia tidak akan mengendarai sepedanya. Silakan ditulis ya jawabannya teman-teman, dilengkapi. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Let's get on the train. It will leave. Ayo kita naik kereta. Di ini keretanya akan pergi. Menggunakan will ya. Silakan ditulis. Number 7. The sky is very dark. It will rain. Okay. Next, number 8. Are you going to come with us to Rudy's party? I don't know. Perhaps. Maka untuk nomor 8, jawabannya adalah are you going to? Apakah kamu akan datang ke pestanya Rudy bersama kita? I don't know, saya tidak tahu. Next, number 9. I think I'm going to wear a dress and cardigan to the party. Saya pikir saya akan memakai gaun dan cardigan to the party, ke pesta. Jawabannya menggunakan I'm going to. Dan yang terakhir nomor 10, number 10, Mom will bake some cakes today. Ibu akan memasak atau memanggang kue hari ini. Itu ya teman-teman, silakan ditulis jawabannya di buku paket kalian. Nah, sekarang Miss ada tugas. Tugasnya adalah mengerjakan halaman 39. Bagaimana nih cara mengerjakan halaman 39? Rearrange the word into meaningful sentence based on given pattern. And add note for the negative, see the example. Nah, jadi di sini tugasnya adalah menyusun kalimatnya terlebih dahulu sehingga menjadi kalimat yang memiliki arti. Nah, setelah disusun berdasarkan rumus yang sudah diberikan, teman-teman tulis di sini, lalu bisa dirubah ke dalam kalimat positif ataupun interrogatif, ya, dan bisa ditambahkan note untuk kalimat negatif. Contohnya di sini bisa dilihat, will on John the time meeting at Reef. Nah, di sini kan kalimatnya masih belum tersusun rapi. Maka kita susun dulu terlebih dahulu. Di sini kalimatnya kalimat positif. Maka kita cari dulu subjeknya. Di sini adalah subjeknya John. Maka kita tulis John. Lalu will arrive on time at the meeting. Itu contohnya ya. Silakan teman-teman kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nanti Miss tunggu ya hasilnya. Seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke Miss. Oke teman-teman, semoga bisa difahami untuk tugasnya, yaitu mengerjakan halaman 39, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Miss. Oke, thank you for your attention. Keep spirit and keep your body healthy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.